Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Fadel Syah, Ahmad Fadil Noval, Devi Rahayu, Friska Nanda Pratiwi, Sadam Husein Caniago, Sri Eka Putri, dan Yafika Afriliza ingin membawakan sebuah materi presentasi yang berjudul Investasi, Instrumen, Ekuitas, dan Utang. Sebelumnya terima kasih kepada para audiens dan para dosen. Saya akan memberikan kepada Zauki. Kepada Zauki saya persilahkan. Baiklah, saya Muhammad Zulki Hafiz akan membahas materi yang pertama, yaitu aset keuangan. Yang pertama, definisinya. Menurut PSAK 50 revisi 2014, instrumen keuangan merupakan suatu penyajian. Aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain, hak kontraktual, dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain. Instrumen utang umumnya mempunyai karakteristik. Yang pertama, terdapat nilai jatuh tempo yang mencerminkan nilai yang harus dibayar kepada pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, terdapat tingkat bunga yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Yang ketiga, terdapatnya tanggal jatuh tempo yang menunjukkan kapan utang harus dilunasi. Selain definisi, adapun klasifikasinya. Investasi dalam instrumen ekuitas dan dalam instrumen utang merupakan aset keuangan yang diatur oleh PSAK 50 revisi 2014 dan PSAK 55 revisi 2014, yaitu pengakuan dan pengukuran. Berdasarkan PSAK 55 revisi 2014, terdapat 4 klasifikasi aset keuangan, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang keempat, aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual. Klasifikasi efek utang dan efek ekuitas. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan. Yang ketiga, tersedia untuk dijual. Pengakuan awal aset keuangan, yaitu entitas mengakui aset keuangan jika dan hanya jika menjadi salah satu pihak pada kontrak instrumen tersebut. Pengukuran awal aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, termasuk nilai wajar atau biaya transaksi dibebankan. Sedangkan investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan, dan piutang ataupun aset keuangan yang diklasifikasi dalam kelompok tersedia untuk dijual merupakan dari nilai wajar ditambah biaya transaksi. Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual merupakan dari nilai wajar. Sedangkan investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman diberikan dan piutang termasuk biaya perolehan diamortisasi. Sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Sri Eka Putri. Untuk Saudari Eka, dipersilakan waktu dan tempatnya. Baiklah, pada bagian kedua ini saya akan menjelaskan tentang investasi instrumen ekuitas.
Investasi instrumen ekuitas mempresentasikan kepemilikan investor di saham biasa, preferen, atau instrumen modal lainnya. Tingkat pengaruh investor terhadap entitas yang dimiliki instrumen ekuitasnya menentukan metode pencatatan yang diterapkan. Dalam tabel klasifikasi ini dapat diketahui bahwa jika kita memiliki presentasi kepemilikan kurang dari 20%, maka tidak ada pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut, maka memakai metode nilai wajar sesuai dengan PSAK 55 revisi 2014. Jika presentasi kepemilikan kita antara 20 sampai 50%, maka terdapat ada pengaruh yang signifikan dalam perusahaan tersebut. Memakai metode ekuitas sesuai PSAK 15 revisi 2014. Jika presentasi kepemilikan kita lebih dari 50%, maka kita ikut andil dalam pengendalian perusahaan tersebut sesuai dengan perlakuan akuntansi konsolidasi dengan acuan PSAK 65. Metode nilai wajar. Pertama, pengukuran setelahnya. Untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menimbulkan adanya pengaruh signifikan atau pengendalian, maka berdasarkan klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 55 revisi 2014, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Untuk kedua jenis investasi tersebut, pengukurannya menggunakan nilai wajar. Perbedaannya adalah dalam hal perlakuan akuntansi untuk keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan dari penyesuaian atas nilai wajar. Untuk investasi yang termasuk dalam klasifikasi diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka keuntungan atau rugi tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Sedangkan untuk investasi yang termasuk dalam kelompok tersedia yang untuk dijual, penyesuaian nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, tentang penghentian pengakuan. Apabila entitas menjual investasi yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan, maka selisih antara nilai tercatat investasi dan harga jual diakui sebagai laba rugi di tahun berjalan. Yang ketiga, pengukuran setelahnya menggunakan harga perolehan berdasarkan PSAK 55 revisi 2014. Dalam kondisi nilai wajar, instrumen ekuitas tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara andal, maka investasi di instrumen ekuitas tersebut dicatat pada harga perolehan. Yang kedua, metode ekuitas. Pertama, pengukuran setelahnya. Ada tidaknya pengaruh signifikan oleh investor umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini. Yang pertama, keterwakilan dalam dewan direksi atau organ setara di investe. Dua, partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan termasuk partisipasi keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Yang ketiga, adanya interaksi material antara para investor dengan investe. Yang keempat, pertukaran personil manajerial. Yang kelima, penyediaan informasi teknis pokok dalam pengambilan. Yang kedua, penghentian penggunaan metode ekuitas. Berdasarkan PSAK 15 revisi 2013, ekuitas menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi, yaitu satu, jika investasi menjadi investasi entitas anak, maka dicatat PSAK 22 revisi 2020 kombinasi bisnis dan PSAK lainnya. Jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi menggunakan aset keuangan, maka entitas mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar. Terima kasih kepada Sri Eka. Saya akan melanjutkan bagian keempat, yaitu investasi instrumen hutang. Pengertian investasi instrumen hutang. Sekuritas utang atau debt securities merupakan instrumen yang menunjukkan hubungan kreditor dengan suatu perusahaan. Sekuritas utang meliputi sekuritas pemerintah, obligasi, utang yang dapat dikonversikan atau convertible debt, commercial paper, dan yang lain-lain. Piutang dagang dan piutang pinjaman bukan merupakan sekuritas utang karena tidak memenuhi definisi sekuritas.
Investasi dalam sekuritas hutang dikelompokkan menjadi 3 kategori untuk tujuan akuntansi dan pelaporan. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut. 1. Dimiliki sampai jatuh tempo atau held to maturity. Sekuritas hutang yang menurut maksud dan kemampuan perusahaan akan dimiliki sampai jatuh tempo. 2. Perdagangan atau trading. Sekuritas hutang yang dimiliki terutama untuk dijual dalam waktu dekat untuk menghasilkan keuntungan atau selisih harga jangka pendek. 3. Tersedia untuk dijual atau available for sale. Sekuritas hutang yang tidak diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sebagai jatuh tempo atau perdagangan. Perlakuan akuntansi untuk setiap kategori sekuritas hutang. Biaya yang diamortisasi, amortization cost adalah biaya perolehan akuisisi yang disesuaikan untuk perhitungan amortisasi, diskonto, atau premi. Jika dianggap tepat, nilai wajar atau fair value adalah jumlah yang digunakan bila instrumen keuangan dipertukarkan dalam transaksi berjalan antara pihak-pihak yang berkeinginan selain dari penjualan terpaksa atau likuidasi. Perlakuan akuntansi untuk setiap kategori sekuritas hutang. 1. Sekuritas hutang yang dimiliki hingga jatuh tempo. Hanya sekuritas hutang yang dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki sebagai jatuh tempo. Hal ini dikarenakan menurut definisi sekuritas ekuitas tidak mempunyai tanggal jatuh tempo. Sekuritas hutang harus diklasifikasikan sebagai dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika entitas yang melaporkan mempunyai A. Niat positif dan B. Kemampuan untuk memiliki sekuritas itu sampai jatuh tempo. 2. Sekuritas hutang yang tersedia untuk dijual. Investasi dalam sekuritas hutang termasuk dalam kategori tersedia untuk dijual dilaporkan sebesar nilai wajar, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi atau unrealized holding gain and loss yang berkaitan dengan perubahan nilai wajar sekuritas hutang yang tersedia untuk dijual dicatat dalam akun keuntungan atau kerugian pemilihan yang belum direalisasikan. Pendekatan ini mengurangi volatilitas dan ketidakstabilan laba bersih. 3. Sekuritas hutang perdagangan. Sekuritas perdagangan trading securities dimiliki oleh satu perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam periode tertentu yang singkat, kurang dari 3 bulan. Perdagangan dalam konteks ini berarti pembelian dan penjualan sering dilakukan dan digunakan untuk menghasilkan laba dari selisih harga jangka pendek. Sekuritas ini dilaporkan pada nilai wajar dengan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi atau unrealized holding gains and loss. Setiap diskonto atau premi yang tidak diamortisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Friska. Kepada Friska saya persilahkan. Saya Friska Nanda Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan nilai investasi. Yang pertama yaitu evaluasi dan bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Yang pertama, kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak penjamin. Yang kedua, pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wan prestasi atau tunggakan, pembayaran pokok atau bunga. Yang ketiga, pihak pemberi pinjaman dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam memberikan keringanan atau konvensi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut. Yang keempat, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pelit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya. Yang kelima, hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Atau yang keenam, data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud. Meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk A. memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut, atau yang B. kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkolerasi dengan wan prestasi atas aset dalam kelompok tersebut. Berikutnya adalah pengukuran. Di sini ada beberapa tipe. Yang pertama yaitu aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Seperti pada contoh 16.8, penurunan nilai aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Berdasarkan soal tersebut, PT Lintas hanya mampu melakukan pembayaran bunga sebesar 40 juta tiap tahun, yang seharusnya dibayarkan adalah 50 juta, dan pembayaran pokok sebesar 400 juta
yang mana seharusnya dibayarkan yaitu 500 juta. Di sini nilai kini dari arus kas yang akan dibayarkan oleh PT Lintas. Yang pertama kita cari adalah nilai present value dari nilai kini pokok yaitu 400 juta dikali 0,6833013 dan juga nilai present value nilai kini bunga yaitu 40 juta dikali 3,169865. Total nilai kini arus kas adalah 400 juta. Sedangkan nilai tercatatnya adalah 500 juta. Maka rugi penurunan nilai adalah 100 juta yang mana selisih dari nilai tercatat dengan nilai kini arus kas. Maka pada tanggal 30 Desember 2015 rugi penurunan nilai tercatat yaitu 100 juta di debit, sedangkan investasi di surat utang 100 juta di kredit. Nah, lalu pada tahun 2016 ternyata diestimasi nilai terpulihkan dari investasi di PT Lintas mengalami peningkatan menjadi 425 juta. Dalam situasi tersebut, maka dilakukan pencatatan pembalikan rugi penurunan sebesar 25 juta dari nilai tercatat 400 juta dan nilai terpulihkannya 425 juta. Maka pada tanggal 31 Desember 2016, investasi di surat utang sebesar 25 juta di debit, sedangkan pembalikan rugi penurunan nilai sebesar 25 juta di kredit. Yaitu aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan. Seperti contoh 16.9 pada tanggal 14 Mei 2015 PT Sonata mempunyai investasi di saham yang diterbitkan PT Okta dengan membayar tunai 40 juta. Saham PT Okta tidak diperdagangkan di bursa dan tidak dapat ditentukan nilai wajarnya secara andal. Oleh karena itu, PT Sonata mencatat investasi tersebut pada biaya perolehan, yaitu pada tanggal 14 Mei 2015 investasi saham sebesar 40 juta di debit, sedangkan kas sebesar 40 juta di kredit. Nah, pada tanggal 31 Desember 2015, PT Sonata menilai telah terjadi penurunan nilai investasi di saham PT Okta tersebut. Diestimasi nilai terpulihkan dari investasi tersebut sebesar 25 juta. Maka terdapat rugi penurunan nilai sebesar 15 juta, yaitu dari 40 juta dikurang 25 juta. Hasilnya 15 juta. Dan dicatat pada tanggal 31 Desember 2015 rugi penurunan nilai sebesar 15 juta di debit dan investasi di saham sebesar 15 juta di kredit. Yaitu aset keuangan yang tersedia untuk dijual, yaitu contoh 16.10 melanjutkan contoh 16.2b pada tanggal 31 Oktober 2015. 3 yaitu aset keuangan yang tersedia untuk dijual, yaitu contoh 16.10 melanjutkan contoh 16.2b dicatat pada tanggal 31 Oktober 2015 investasi di saham sebesar 300 juta di debit, sedangkan kas sebesar 300 juta di kredit. Lalu pada tanggal 31 Desember 2015 keuntungan atau kerugian belum terrealisasi penghasilan komprehensif lain sebesar 3 juta di kredit, sedangkan investasi di saham sebesar 300 juta di kredit. Tanggal 31 Desember 2016 diketahui bahwa telah terjadi penurunan nilai atas investasi tersebut. Diestimasi nilai terpulihkan sebesar 295 juta. Lalu dicatat pada tanggal 31 Desember 2016 rugi penurunan nilai sebesar 5 juta di debit, sedangkan investasi di saham sebesar 2 juta di kredit. Lalu keuntungan atau kerugian belum terrealisasi penghasilan komprehensif lain sebesar 3 juta di kredit. Jika periode berikutnya terjadi pemulihan rugi penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang diakui pada laba rugi atas investasi instrumen ekuitas tersebut tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Kerugian penurunan nilai dari kelompok tersedia untuk dijual dipulihkan melalui laba rugi hanya jika investasi pada instrumen utang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fadelsya akan menjelaskan tentang reklasifikasi antar kategori. PSAK 55 Revisi 2014 memberikan dasar pengaturan peraturan yang ketat terkait transfer antar kategori aset keuangan. Pengaturan tersebut ditunjukkan untuk mencegah manajemen laba dengan cara memilih jenis pengakuan tertentu
atau menghindari pengakuan keuntungan atau kerugian dengan melakukan transfer antar kategori aset keuangan. Aset keuangan non-derivatif dapat direklasifikasi dari kategori aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi hanya dalam situasi yang langka. Situasi yang langka adalah situasi yang timbul dari satu kejadian yang jarang terjadi dan sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi lagi dalam waktu dekat. Contoh dari kejadian langka tersebut adalah memburuknya pasar keuangan dunia pada kuartal ketiga tahun 2008. Berikut contoh perlakuan akuntansi apabila terjadi reklasifikasi. Dari tersedia untuk dijual menjadi dimiliki hingga jatuh tempo atau menjadi pinjaman yang diberikan dan piutang. Nilai wajar dari aset keuangan pada tanggal direklasifikasi menjadi biaya perolehan diamortisasi baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya harus diamortisasi dan diakui dalam laporan laba rugi selama sisa umur investasi menggunakan metode suku bunga efektif. Setiap perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi baru dengan nilai jatuh tempo juga diamortisasi selama sisa umur aset keuangan tersebut dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Evika Liza dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengungkapan. Pengungkapan terkait investasi dalam instrumen utang yang merupakan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60 revisi 2013. Beberapa syarat pengungkapan yang diatur dalam PSAK 60 adalah sebagai berikut. 1. Total nilai tercatat dari tiap kategori aset keuangan yaitu A. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi menunjukkan secara terpisah. Yang pertama, aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengukuran awal. Yang kedua, aset keuangan yang dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55 revisi 2014. B. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. C. Pinjaman yang diberikan dan piutang. D. Tersedia untuk dijual. Yang kedua, jika entitas setelah reklasifikasi aset keuangan, maka entitas mengungkapkan jumlah yang reklasifikasi dari setiap kategori dan alasan reklasifikasi. Yang ketiga, entitas mengungkapkan jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan sebagai agunan untuk liabilitas atau liabilitas kontingensi. Yang keempat, entitas mengungkapkan pos penghasilan beban keuntungan ataupun kerugian. Yang kelima, entitas mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain. Yang keenam, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelompok aset termasuk asumsi yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar, termasuk fakta bahwa informasi nilai wajar tidak diungkapkan karena nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Sementara pengukuran untuk investasi dalam entitas asosiasi diatur dalam PSAK 67 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2015. Pengungkapan yang disyaratkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangannya untuk mengevaluasi sifat, luas, dampak keuangan dari kepentingannya dalam pengaturan bersama dan entitas asosiasi termasuk sifat dan dampak hubungan kontraktualnya dengan investor lain yang memiliki pengaruh signifikan atas pengaturan entitas asosiasi dan sifat perubahan risiko yang terkait dengan kepentingannya dalam entitas asosiasi. Yang kedua, entitas mengungkapkan setiap entitas asosiasi yang material. Yang pertama, nama entitas asosiasi. Yang kedua, sifat hubungan entitas dengan entitas asosiasi. Yang ketiga, lokasi utama kegiatan usaha entitas asosiasi. Yang keempat, proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas, dan jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki tidak dapat diterapkan.
Selanjutnya, untuk setiap entitas asosiasi yang material, apakah investasi dalam entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas atau pada nilai wajar? Yang kedua, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas asosiasi. Dan yang terakhir, jika entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, maka nilai wajar investasi dalam entitas asosiasi terdapat harga pasar kuotasian untuk investasi tersebut. Dan yang terakhir, entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi yang terjadi terkait dengan kepentingannya dalam entitas asosiasi, atau mencakup bagiannya terhadap liabilitas kontingensi yang terjadi secara bersamaan dengan investor lain yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, secara terpisah dari jumlah liabilitas kontingensi lainnya. Usaha entitas asosiasi. Yang keempat, proporsi bagian kepentingan atau penyertaan modal yang dimiliki oleh entitas, dan jika berbeda, proporsi hak suara yang dimiliki tidak dapat diterapkan. Selanjutnya, untuk setiap entitas asosiasi yang material, apakah investasi dalam entitas asosiasi diukur dengan menggunakan metode ekuitas atau pada nilai wajar? Yang kedua, ringkasan informasi keuangan mengenai entitas asosiasi. Dan yang terakhir, jika entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, maka nilai wajar investasi dalam entitas asosiasi terdapat harga pasar kuotasian untuk investasi tersebut. Dan yang terakhir, entitas mengungkapkan liabilitas kontingensi yang terjadi terkait dengan kepentingannya dalam entitas asosiasi, atau mencakup bagiannya terhadap liabilitas kontingensi yang terjadi secara bersamaan dengan investor lain yang memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, secara terpisah dari jumlah liabilitas kontingensi lainnya. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh saya yang berjudul penyajian. Penyajian laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 tahun 2013. Adapun penyajian ini, yang pertama itu komponen lampiran keuangan. Komponen-komponen tersebut, yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang ketiga, penyajian laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, penyajian laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam itu penyajian informasi komparasi. Informasi komparatif yaitu menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Dan pengungkapannya itu ada dua. Yang pertama, pengungkapan informasi komparatif minimum. Yang kedua itu informasi komparatif tambahan. Adapun penyajian penghasilan komprehensif lain disajikan berdasarkan kelompok. Yang pertama itu pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang kedua, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Rahayu akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Untuk melakukan analisis laporan keuangan, perlu dilakukan pemisahan dan analisis terpisah antara hasil operasi dan hasil investasi. Pengguna laporan keuangan memerlukan informasi mengenai usaha dan utama entitas di luar dari hasil investasinya untuk mengetahui dan menganalisis tren dan operasi utama entitas. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan perlu mengeluarkan semua keuntungan dan kerugian dari aktivitas investasi seperti pendapatan dividen, pendapatan bunga, serta keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi atau maupun belum terrealisasi dari perubahan nilai wajar sekuritas pada saat mengevaluasi kinerja operasional. Namun hal ini tidak berlaku untuk institusi keuangan
yang usaha utamanya terkait dengan aktivitas perdana dan investasi bagi institusi keuangan. Pendapatan dari aktivitas pendana dan investasi adalah aktivitas yang terkait. Contoh tabel, pemisahan hasil operasi dan investasi serta perbandingan antara periode. Laba bersih pada tahun 2015 pendapatannya 139.200 dan pada tahun 2016 terdapat 254.800 dan pada tahun 2017 terdapat 304.400. Persentase perubahan pada tahun 2016 terdapat 83,5% dan pada tahun 2017 terdapat 19,47%. Laba operasi pada tahun 2015 terdapat 127.600 pada tahun 2016 terdapat 232 juta dan pada tahun 2017 terdapat 215.200. Persentase perubahan pada tahun 2016 terdapat 81,82% dan pada tahun 2017 terdapat 7,24%. Pendapatan investasi pada tahun 2015 terdapat 11.600 dan pada tahun 2016 terdapat 22.800 dan pada tahun 2017 terdapat 89.200. Persentase perubahan pada tahun 2016 terdapat 96,55% dan pada tahun 2017 terdapat 291,23%. Jika tidak dilakukan pemisahan hasil operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat kenaikan laba dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 83,5 dan kenaikan sebesar 19,47% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun, jika dilakukan pemisahan hasil operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat bahwa hasil operasi tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,2%. Operasi dan hasil investasi, maka akan terlihat bahwa hasil operasi tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 7,2%. Kenaikan yang terjadi di laba bersih di tahun 2017 disebabkan karena kenaikan dari hasil investasi. Adapun jenis-jenis analisis laporan keuangan, yang pertama analisis tren, yang kedua analisis komosis, yang ketiga analisis presentasi perubahan, dan yang keempat analisis industri. Dan di sini ada jenis laporan keuangan yang bisa dianalisis. Yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan posisi perubahan keuangan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.